kama qawlu sayyidina sahibi ratib nafa'allahu bihi amin al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Dan adapun ucapan daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad selanjutnya di dalam zikir ratib itu adalah ucapan yang berbunyi wal khairu wasyarru bimasyiatillah, yang artinya dan kebaikan dan kejelekan itu bimasyiatillah, semuanya adalah atas kehendaknya Allah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wa hahuna nahnu nazidu bima tayassar dhikruhu tabarrukan bi syarhi hadhil kalimatil azimah. Fa naqulu qala sayyidil walid fi syarhihi nafa'allahu bihi fadzalika fil haqiqati ma'na la ilaha illallah. Berkata musannif kitab ini bahwasanya kalimat yang agung ini yaitu al khairu wasyarru bi masyiatillah, kebaikan dan kejelekan itu semua terjadi atas kehendak Allah. Itu kata beliau mengutip dari ucapan penyusun ratib yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan bahwa kalimat ini sejatinya merupakan pengejawantahan secara hakikat daripada ucapan kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah secara melainkan Allah. Jadi kalimat Bismillah dengan nama Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, lalu wal khairu dan kebaikan, wasyarru dan kejelekan, bimasyiatillah, itu terjadinya atas kehendak Allah. Nah, kalimat ini yang ujung ini adalah pengejawantahan secara hakiki dari ucapan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata beliau, wa ma'na tauhidi al-khasir kullu syai'in bi qada'illahi wa bi qadarihi wa nutqin bi surihil imani wa aqaidi ahli al-iqani kama jaa fi hadits Jibril alaihi salam at-tawil al-madhkur fi sahihain. Kata beliau, karena ketika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka kalimat ini adalah kalimat tauhid yang khusus. Sebab ketika dia mengatakan la ilaha illallah, berarti dia mengakui bahwa tidak ada yang menetapkan segala sesuatu itu dan menentukan kadarnya kecuali Allah. Jadi makna la ilaha bukan sekedar tidak ada Tuhan, tetapi Tuhan dalam arti ilah itu adalah Dia yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu, entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Bahkan inilah yang disebut dengan perbuatan iman yang nyata, sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Ingat hadis itu ya? Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan para sahabat. Laki-laki ini bajunya putih bersih. Kata sahabat Umar, la yura alaihi asarus safar, bersih sekali bajunya, enggak terlihat seperti habis menempuh perjalanan jauh. Kulitnya bersih, seperti baru keluar dari laundry, bersih rapi. Tetapi kata sahabat Umar, la ya'rifuhu minna ahad, karena bajunya sangat bersih, sangat rapi, berarti bukan musafir. Tetapi la ya'rifuhu minna ahad, kita di sini nggak ada yang kenal siapa orang ini. Jadi dibilang musafir nggak mungkin, dibilang penduduk lokal juga nggak ada yang kenal. Nah, ternyata itu nanti di ujung hadis kata Nabi siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril di situ menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, dan yang melihatnya banyak, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, di antara pertanyaannya kepada Nabi adalah fa'akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang apa itu iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kata Nabi adalah yang pertama engkau beriman terhadap Allah, rukun iman kita.
Yang kedua, iman itu adalah engkau beriman terhadap adanya malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada Allah selaku hak, hakul wujud dan hakul ma'bud, yang berhak, wajib ada, dan paling berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Itu iman kita yang pertama. Yang kedua, beriman terhadap adanya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk. Ya, makhluk itu berarti kan diciptakan. Jadi malaikat itu adalah makhluk. Malaikat bukan putra, apalagi putrinya Allah. Itu makhluknya Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Jadi unsurnya malaikat itu adalah nur, cahaya. Kita bisa lihat cahaya nggak? Bisa asal atau terang, ya kan? Atau redup kita nggak bisa lihat, nihil cahaya kita nggak bisa lihat, tahu terang kita pun nggak bisa lihat. Tapi esensi dari cahaya itu digaibkan oleh Allah. Nah, Allah ciptakan malaikat itu sebagai pembantunya Allah, bukan untuk membantu Allah. Jadi malaikat itu bukan membantu, tetapi dalam tanda kutip pembantu. Karena kalau membantu mengesankan Allah perlu bantuan. Jadi kalau pembantu mengesankan itu suruhan, gitu kan? Nah, iya, yang pesuruh kan mereka itu. Iya. Kalau urusannya membantu Allah, Allah nggak perlu bantuan. Kita beriman dengan adanya malaikat. Wa rusulihi wa rusulihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman terhadap rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir. Yang terakhir apa? Wa bil qadari, dan beriman dengan adanya takdir, khairihi yang baik, wa syarrihi dan yang buruk. Jadi inilah esensinya daripada al-khairu wa syarru bi masyiatillah. Yang baik ataupun yang buruk itu berjalannya atas kehendak Allah, karena itu adalah pengejawantahan dari ikrar kita bahwa la ilaha illallah, sehingga Allah lah yang menentukan takdir itu. Ya. Wa ma'lumun annal iman kama qala ulama tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa zada'atuhum wa amalun bil arkan. Dan sudah diketahui bahwasanya iman itu menurut para ulama memiliki tiga bentuk bentuk pengakuan. Yang pertama adalah pengakuan melalui hati, dibenarkan. Jadi beriman itu hatinya membenarkan, tidak mengingkari. Yang kedua apa? Ikrar, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga apa? Sementara ulama ada yang menambahkan adalah wa amalun bil arkan, dan mengerjakan iman itu dengan anggota badan. Jadi iman itu di hati, di lisan, dan dengan perbuatan. Itu iman. Nggak bisa dipisahin. Kalau orang-orang munafik di zaman Rasul, mulutnya mengatakan iman, tapi hatinya mengingkari. Perbuatannya ya mengerjakan syariat itu karena ada sesuatu yang mereka harapkan, misalnya apa, pandangan atau pujian Tuhan. Ya, auzubillah min dzalik. Wa ayatul kitabil azizi ta'ifatun tafihatun bidzalik, kama qala ta'ala qul kullun min 'indillah. Dan ayat yang menjelaskan tentang bahwa kita beriman, yang namanya kebaikan dan keburukan terjadinya semua atas kehendak Allah, itu disebutkan di dalam banyak ayat. Misalnya adalah firman Allah, qul, katakanlah wahai Rasul, kullun min 'indillah, segala sesuatu itu datangnya dari sisi Allah. Kata para ulama, baik yang hasanah, yang baik, maupun yang sayyi'ah, maupun yang jelek. Cuma nanti baik dan jelek itu kacamata siapa tuh? Kacamata kita kan? Padahal hakikinya baik semua. Itu kan. Wa asa tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu tuhibbu syai'an, mencintai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kamu. Jadi kacamata baik buruk itu kacamata kita yang melihat. Menurut kita ini buruk, menurut Allah
baik. Ya. Bagaimana saya pernah contohkan bahwa yang namanya duit, emas itu kebaikan. Kalau Allah kasih duit, kasih emas itu kebaikan. Tapi kalau ada anak kecil yang mohon maaf, misalnya dia gelandangan di pinggir jalan, terus dia megang uang 1 kepok, itu baik buruk buat dia? Buruk. Kenapa? Mengundang orang gitu kan, mengundang rampok, mengundang pencuri, mengundang pembegal. Melihat ada orang, anak kecil megang duit 1 kepok di pinggir jalan, ya kan, dirampas gitu. Gara-gara megang duit kehilangan nyawa. Yang tadi dianggap baik ternyata keburukan. Wa qala ta'ala walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Bahkan termasuk kebaikan dan keburukan itu adalah perkara iman dan kufur. Iman itu baik, kufur itu buruk. Dan semua itu terjadi di masyiatillah, atas kehendaknya Allah. Ada orang yang mukmin, ada orang yang kafir, itu semua atas kehendak Allah. Padahal kata Allah sendiri, walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua yang di bumi pasti beriman kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, faktanya kan tidak. Faktanya yang beriman kepada Allah itu tetap minoritas. Sekarang berapa jumlah manusia di bumi ini? Kalau nggak salah itu 7,6 miliar ya, gitu ya, sekitar itu ya, 7,8, 7,6. Yang Islam itu cuma 1, sekian miliar. Seluruh dunia itu berarti sedikit. Hanya Allah mau semuanya Allah jadikan mukmin. Tapi Allah berkehendak yang mukmin itu lebih sedikit, yang muslim itu lebih sedikit. Cuma 1 sekian miliar. Dari 1 sekian miliar yang Islam itu semuanya sholat? Enggak juga. Yang sholat lebih sedikit. Jangan-jangan cuma 1/3-nya yang sholat. Yang 2/3-nya itu mungkin Islam KTP, gitu ya. Islam namanya doang, tapi nggak kenal sholat. Namanya Usman, tapi nggak tahu sholat, gitu kan? Iya. Namanya Fatih, ya, tapi nggak kenal sholat, nggak kenal puasa. Ya, di Turki banyak tuh. Namanya bagus-bagusan lagi gitu kan, tapi nggak kenal sholat gitu kan. Sulaimanov, tapi nggak kenal sholat gitu kan. Banyak. Jadi dari yang sudah sedikit, yang muslim, yang sholat lebih sedikit. Apalagi yang sholat sudah sedikit, yang khusyuk lebih sedikit lagi. Yang khusyuk sedikit, yang qabul lebih sedikit lagi. Tapi semuanya di masyiatillah. Kalau Allah mau semuanya muslim. Tapi Allah nggak berkehendak demikian. Wa qala ta'ala walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Allah juga berfirman yang artinya seandainya Allah berkehendak, la jama'ahum 'alal huda, semua manusia akan Allah kumpulkan di atas petunjuk Allah. Wa qala walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan seandainya Allah berkehendak, Tuhanmu berkehendak, niscaya Dia akan jadikan semua manusia itu sebagai satu umat saja yang bersatu. Tetapi apa? La yazaluna mukhtalifin. Manusia itu Allah jadikan masih mukhtalifin, ya, beraneka ragam. Ya, kan? Masih beraneka ragam. Ya, masih berselisih. Illa kecuali man rahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Tuhan. Ini kita garis ini. Ternyata salah satu ciri dari orang yang dirahmati Allah adalah yang tidak suka berselisih. Ya, tidak suka berselisih, menghindari perselisihan. Berarti bahasa kasarnya yang tidak dirahmati Allah adalah orang yang suka ribut, ya kan? Suka berantem. Makanya saya sering mengatakan bahwa adanya madhab-madhab itu bukan menjadi sebab perpecahan atau sebab keributan, enggak. Itu nggak cuma alasan orang-orang sebelah kita aja tuh yang mengatakan ini gara-gara ada mazhab ini jadi berpecah belah.
supaya nggak ribut, supaya akur, kita kembali pada Quran dan Sunnah kata dia gitu kan. Iya. Padahal bukan mazhab juga perpecahan. Ya. Mazhab yang berlain-lain itu justru menjadi rahmat Allah. Yang menjadi bala itu adalah kalau berpecah belah. Adapun perbedaan itu rahmat. Itu rahmat dari Allah. Yang ribut-ribut gara-gara mazhab itu memang tukang suka ribut aja. Ya, bukan gara-gara mazhab. Itu memang tukang ribut aja, ya, senang ribut. Nyari-nyari bahan, pakai mazhab nih, jadi ribut. Nanti kalau udah akur, cari lagi yang lain, apa yang buat ribut gitu. Kayak gitu. Nggak usah gara-gara mazhab. Gara-gara makanan pun bisa ribut, bisa? Bisa. Ente doyan bubur, doyan akur kata dia, salaman tuh, sama-sama doyan bubur. Begitu dibahas, diaduk apa enggak, ribut dah tuh. Yang ini grup buburnya diaduk, yang ini grup buburnya nggak diaduk, jadi ribut gara-gara nggak jadi makan gitu kan. Sama-sama suka bubur padahal. Ini manusia yang suka ribut begitu, sama, bukan mazhab. Berbeda klub bola ribut, betul? Klub bola sama bisa ribut? Bisa juga. Rebutan pemain favorit gitu kan. Nah, itu kan ribut, mukhtalifin. Nah, kecuali yang dirahmati Allah, itu gak suka ribut. Ya, membela diri lain sama ribut. Ya, menjelaskan lain sama ribut. Berdebat itu boleh, tapi kata Allah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berjidal, beradu argumen harus dengan cara yang baik. Makanya ada bab itu disebut bab adabul mujadalah. Bab adab-adab di dalam berdebat. Ada adabnya. Dari mulai apa? Menyusun argumentasinya bagaimana. Terus tidak melotot-melotot, tidak munjuk-munjuk, apa gitu teriak-teriak kayak orang kampung yang gak berpendidikan. Nggak boleh. Tidak menyerang apa personal, ya kan? Nggak nyerang personal. Jadi betul-betul fokus gitu. Nah, lalu kemudian mencari titik temu di ujung. Kemudian apa? Ilmiah. Itu ada adab-adabnya. Boleh berdebat, tetapi pakai adab. Ya. Kalau orang yang tidak dirahmati Allah, senangnya apa? Ikhtilaf saja. Pokoknya, pakai jurus pokoknya. Pokoknya kalau saya nggak setuju selesai. Wah, repot. Pokoknya salah. Pokoknya harus begini. Ini naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Itulah kenapa para ulama kita, walaupun tajam perbedaan pendapat di antara mereka, sampai pada titik menurut ulama A batal, menurut ulama B tidak batal, tajam banget tuh. Kalau sekedar perbedaannya afdol, itu mah tipis perbedaannya. Yang utama begini, ya masalah keutamaan doang. Tapi kalau begini batal, yang begini nggak batal, itu tajam tuh perbedaannya. Tetapi mereka tidak menggugurkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Ada kaidah al-ijtihad la yusqitul ijtihad. Suatu pendapat dengan ijtihad tidak boleh digunakan untuk menggugurkan ijtihad yang lain. Jadi nggak boleh gara-gara kita berpendapat Syafi'i lalu mengambil ijtihadnya Imam Syafi'i lalu mengatakan Imam Malik salah. Nah, itu nggak boleh tuh. Atau sebaliknya, kita ambil pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sholat subuh nggak pakai kunut misalnya, lalu mengatakan Imam Syafi'i dalam hal kunut salah misalnya nggak boleh, karena ini masing-masing ijtihad. Itu ada ya, dalam berbeda pendapat begitu, jangan ribut. Di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri orang munafik, ingat hadisnya? Nah, ini sangat populer hadisnya ya. Ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia menyalahi. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat berkhianat. Nah, tetapi di hadis lain Nabi sebut ayatul munafik 4. Tanda orang munafik ada 4. Ada lagi ternyata.
Apa yang keempat itu? Yang tiga sama. Yang keempat kata Nabi, wa idza khasama fajar. Kalau dia berbeda pendapat, maka sikapnya itu melampaui batas. Itu pikir orang muda. Kalau dia berbeda pendapat, sikapnya itu udah kayak perbedaan apa ini antara orang kafir sama orang Islam gitu ya. Udah kayak orang pribumi memandang penjajah gitu ya. Kejam banget kayaknya gitu. Tajam sekali perbedaannya. Itu ciri orang munafik. Kenapa? Karena mereka senang melihat umat Islam itu tidak bersatu. Makanya kalau ada perbedaan dia akan sangat luar biasa melampaui batas. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka dari itu guru kita mengatakan silakan berbeda pandangan, silakan berbeda pendapat, tetapi yang tidak boleh adalah berpecah belah. Itu nggak boleh. Baik. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa 'Atha rahimahumullahu ta'ala wal ikhtilafi khalaqahum liyakuna fariqun bil jannah wa fariqun fis sa'ir. Wa dzakara dzalika Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri dan Imam Atha ya rahimahumullahu ta'ala, di antara perbedaan yang Allah ciptakan bagi manusia itu adalah apa? Ada sekelompok orang yang nanti akan masuk ke dalam surga dan ada sekelompok orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman yang artinya dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi bahkan siapa yang menghuni neraka, siapa yang menghuni surga, siapa yang selamat, siapa yang celaka, bagaimana perbuatan kita itu, ketaatan atau keburukan, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini semua sudah Allah tentukan. Ya, siapa yang mukmin, siapa yang kafir, siapa yang taat, siapa yang tidak. Terus amal itu bagaimana? Ya, kedudukannya seperti apa? Ya, bagaimana amal itu? Karena nggak ngaruh jangan-jangan. Udah beramal gitu kan? Tapi kalau takdirnya orang celaka, last minute kartu merah gitu kan? Iya, kartu merah, last minute, auzubillah. Nah, Nabi menyebutkan di situ bahwa orang yang memang Allah tetapkan pada sesuatu, maka yuhayyi'uhu, maka orang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memenuhi takdirnya. Jadi itu kuncinya tuh. Jadi amal tetap ada manfaat, ya kan? Karena amal itu menjadi pengharapan kita. Jika kita insya Allah, alhamdulillah, ditetapkan Allah sebagai orang yang mudah di dalam beramal yang soleh, nah, jangan-jangan ini masuk hadis tadi bahwa seseorang itu akan dimudahkan Allah untuk memenuhi takdirnya. Jadi kalau kita alhamdulillah masih kenal sholat, masih kenal ngaji, masih kenal sedekah, masih kenal puasa, masih kenal tetangga, nah ini berarti insya Allah takdir kita baik. Amin ya Rabbal alamin. Itu tetap harus beramal. Masalah ujungnya wallahu a'lam. Yang penting kata Nabi ya khawatir ya, semoga ujungnya itu penutupnya khatimnya itu baik ya, atau husnul khatimah kan gitu ya kan? Amal itu yang paling penting di ujungnya, betul? Iya. Tapi kira-kira mungkin nggak ujungnya baik kalau awalnya nggak baik, itu aja. Iya. Ibarat orang lari di garis start, kalau dari start udah melenceng, ya gimana mau belok ke arah yang benar? Jadi seseorang akan sampai di track sesuai dengan jalurnya kalau dia sudah mulai lari di jalur itu sebetulnya. Walaupun tidak mustahil ada orang yang nyasar terus tahu-tahu selamat, ada, tapi itu kasuistis lah. Itu mah urusannya Allah. Kita tidak boleh memuji Allah. Jangan diuji-uji, kalau saya nyimpang, Allah apakah akan tolong saya atau tidak? Ya jangan kayak gitu, ya. Muji-muji Allah nggak usah gitu. Iya. Udah lurus aja seriusan mungkin, gitu kan, lurus aja. Nanti Allah kasih kemudahan. Wa qala ta'ala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, ya kan, dan apa yang Allah sempurnakan pada jiwa itu. Fa alhamaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, kefujuran atau kejelekan, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Nah, terkait ayat ini para ulama memandang seperti ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa memang ada jiwa-jiwa yang sejak awal ditetapkan, diilhamkan kepada dia untuk jelek atau untuk takwa. Itu ada yang mengatakan begitu. Emang ini jiwanya jiwa jelek, ya kan? Kalau jiwanya jelek mau ditaruh di tempat yang mulia pun nggak akan jadi mulia ya. Ini ada yang benar. Tapi kalau memang dia sudah Allah tetapkan baik, walaupun dia terbitnya di tempat yang jelek, pasti jadi orang baik. Seperti kisahnya dua orang bayi yang bernama Musa. Pertama adalah Musa diangkat Allah menjadi nabi, yang kedua Musa Samiri gitu kan, alias Dajjal gitu kan. Padahal terbitnya dari dua tempat yang bertolak belakang. Nabi Musa itu dari bayi dididik di keluarganya Fir'aun, keluarga yang zalim, tapi menjadi seorang nabi. Sementara Musa Samiri dari kecil diisolasi dari manusia. Ya kan gitu kan, dia dididik di sebuah pulau, nggak bergaul dengan manusia. Yang merusak kita itu pergaulan. Bahasa kasarnya, manusia itu merusak manusia. Ya kan? Pernah dengar istilah homo homini lupus? Nah, gitu kan. Iya. Jadi manusia itu yang merusak manusia itu. Seandainya nggak ada manusia, orang akan terjaga, mestinya begitu. Karena anak bayi lahir itu seperti kertas yang polos. Dia nggak ngerti bohong, kecuali melihat ada orang bohong. Dia nggak ngerti jahil, kecuali melihat ada orang jahil. Ada seorang karyawan masuk ke kantor kerja, dia taunya mah kerja aja, nggak tahu cara curang. Sampai dia melihat atasannya curang, begini cara curang, gitu kan. Nah, jadi logikanya kemudian si Musa Samiri itu karena dari kecil diisolasi dari pergaulan, nggak ada orang lain itu, mestinya lurus dong. Apalagi yang mentarbiyah dia dalam kutip mengajarkan baca tulis itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mestinya jadi nabi besar itu, tapi enggak. Yang dididik oleh Fir'aun menjadi seorang nabi, yang dididik oleh malaikat Jibril terjaga dari keburukan manusia, justru menjadi musuh terbesar kemanusiaan, fitnah yang paling besar sepanjang sejarah manusia. Nah, ini nih kata para ulama, jangan nih kalau Allah sudah berkehendak begitu, ya kan? Sehingga boleh jadi karena orang itu sudah Allah tetapkan sebagai jiwa yang tercela, mau di lingkungan sebaik apapun dia tercela. Itu satu pandangan. Pandangan lain mengatakan bahwa ayat ini sebetulnya tidak terkait dengan bahwa ada orang yang sudah ditetapkan tercela atau enggak. Tetapi ayat ini konteksnya adalah menunjukkan tentang manusia itu Allah berikan kemampuan untuk memilih, untuk menimbang. Ini pendapat ulama yang kedua. Artinya apa? Allah kasih kita akal. Yang dengan akal itu kemudian kita bisa memilih, bisa menimbang. Oh ini bagus, ini enggak bagus. Ini baik, ini enggak baik. Dengan akal itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu sebuah kemampuan sehingga dia bisa menimbang, bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini biasanya pendapat kelompok yang agak Mu'tazilah situ larinya itu. Ya kan. Sehingga betul-betul manusia itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena dia itu sendiri sebetulnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa ruwiya Ibnu Jarir wa rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim
walalkani fi sittati an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan qala nabtaliikum bisyiddati wal rakha was-siha was-saqam wal ghina wal faqr wal halal wal haram wa ta'ah wal ma'siyah wal huda wal dhalalah intaha. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibnu Munzir dan Imam Ibnu Abi Hatim, ya, dan Imam Al-Alkani ketika menafsirkan firman Allah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan uji kalian, ya, dengan sebuah fitnah baik pada kebaikan maupun pada keburukan. Akan kami uji kamu, ya, sebagai sebuah fitnah. Fitnah itu artinya ujian yang berat. Jadi kebaikan dan keburukan itu ujian dari Allah. Apa kebaikan keburukan itu? Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama adalah asyiddah wal rakha, kesulitan, kesempitan atau kemapanan, itu ujian. Sempit itu ujian, mapan juga ujian. Wasihah, kesehatan, itu ujian. Wasaqal, dan sakit, itu juga ujian. Banyak orang yang ketika sehat dia selamat, begitu sakit dia celaka. Ada? Ada. Udah gak tahan dia karena sakitnya, dia pergi ke dukun. Kata dukunnya, kalau mau sembuh gampang, apa itu? Ini katanya minum darah babi katanya gitu. Waduh, dia minum darah babi gitu. Sembuh enggak mati ya gitu. Sakit malah celaka. Sebaliknya ada orang yang sakit malah selamat, sehat dia celaka. Karena sakit dia nggak dikit-dikit nyebut ya Allah gitu kan, selamat. Begitu pula yaitu apa, wal ghina wal faqr, ya, kekayaan itu juga ujian, kemiskinan itu juga ujian. Ada orang yang ketika kaya celaka, korup, kaya dia celaka. Ada yang ketika miskin malah celaka. Ada juga, ya, udah miskin nggak sholat, ya, alasannya apa? Sibuk dari duit, nggak sempat sholat. Ini naudzubillah. Sementara yang kaya malah tadi jamaahnya gitu, misalnya gitu kan, tadi sholatnya. Ini ujian semua sebetulnya. Ada yang kaya malah lalai, miskin dia selamat saja. Wal halal wal haram, yang halal itu ujian, yang haram juga ujian. Ada yang halal ujian? Bagaimana contohnya kata para ulama? Istri, kata para ulama istri. Istri itu halal apa haram? Halal. Bisa kan jadi ujian gitu? Bisa. Ya kan? Misalnya ketika suami ini ingin berbuat kebaikan, tapi istrinya menghalang. Itu ujian. Ada seorang sahabat itu di Mekah, dia mau berangkat udah siap-siap mau hijrah, berangkat. Tahu kata istrinya, jangan mas, kita kalau ke Madinah nanti dari awal lagi kita karena nggak ada saudara, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada usaha, gimana anak-anak, gimana, akhirnya nggak jadi hijrah, nggak jadi hijrah. Sampai Fathu Makkah, iya, begitu Fathu Makkah baru dia hijrah ke Madinah, iya kan? Udah telat. Kalau nanti lah hijrah ba'dal fatih. Kalau sudah Fathu Makkah ini udah nggak ada pahala hijrah. Dulu sebelum Makkah jadi negara Islam, maka hijrah itu dianjurkan supaya apa? Supaya orang itu satu bersatu di bawah satu panji, itu panjinya Rasulullah SAW. Yang kedua itu ujian keimanan, ya kan? Meninggalkan tanah kelahirannya, hartanya, kediamannya, itu kan ujian yang luar biasa, nggak gampang. Begitu udah aman semua, dia baru hijrah, udah terlambat. Nah itu kata para ulama, dia tertahan oleh istri, tertahan oleh istri. Itu ketika menafsirkan firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya kan? Itu halal tapi menjadi ujian, ya. Apalagi yang haram, ya. Yang haram juga bisa menjadi ujian. Wa ta'ah, dan ketaatan itu ujian. Ketaatan itu adalah fitnah yang berat. Wal maksiyah, dan maksiat juga adalah ujian.
Oke, ketaatan jadi ujian, bisa ujian bagi diri kita. Ketika kita bertaat kepada Allah, apa yang timbul di hati kita? Apakah ujub, merasa saya mampu beramal, saya mampu begini, saya mampu begitu. Begitu dia bilang saya mampu, itu udah salah. Mestinya apa? Saya diberikan kemampuan oleh Allah, saya dimampukan oleh Allah, bukan saya mampu. Itulah kenapa ketika ada lafaznya hayya 'alas shalah gitu kan, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan kita ikuti hayya 'alas shalah, enggak begitu. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi hendak mengajarkan kepada kita bahwa ketika mari kita sholat dan kita mampu sholat, itu bukan karena kita mampu, tapi karena daya, karena kekuatan yang Allah berikan, bukan karena kehebatan kita. Makanya nggak semua orang yang mau sholat hayya 'alal falah, ayo kita menuju pada kemenangan, baik duniawi maupun ukhrawi. Enggak semua orang bisa memenuhi, menjawab itu ya, enggak semua orang. Ditunjukkan dalam kemenangan, banyak juga yang lemos. Banyak. Kenapa? Tidak semua orang Allah berikan taufik. Betul-betul la haula wala quwwata. Sehingga begitu kita bisa taat, jangan sampai terbit ini karena saya, ini bukan. Itu karena Allah. Itu ujian ketaatan bisa menjadi fitnah. Makanya ada ungkapan Al-Imam As-Sadali, Tariqah Sadiriyah, ya kan, rahimahullahu ta'ala, itu pernah mengatakan bahwa maksiat itu lebih baik daripada taat jika kemaksiatan itu mendatangkan penyesalan, sedangkan ketaatan itu mendatangkan kesombongan. Ya, jadi maksiat itu lebih baik, lebih utama daripada ketaatan jika maksiat tadi mendatangkan penyesalan dan ketaatan tadi mendatangkan kesombongan. Ini konteksnya bukan beliau dulu kita maksiat, bukan begitu. Ya, berarti akan maksiat itu bukan itu. Maksudnya adalah orang yang tadinya maksiat, dia bertobat kepada Allah, dia menyesal, maka dia mendapatkan naungan rahmat dari Allah sebagai orang yang bertaubat. Sementara orang yang sibuk sholat misalnya, tetapi dia sombong, tidak dapat apa-apa, malah celaka. Jadi penyesalannya, kerendahan hati yang dia miliki setelah dia melanggar larangan Allah, itu tuh bukan maksiatnya ya, tapi rasa nyeselnya dia tuh, rasa rendah dirinya dia. Bukan nyuruh kita maksiat terus, bukan, tapi rasa, jangan sampai begitu bertaat merasa hebat. Na'udzubillah, na'udzubillah, ini sudah. Baik, ini sementara ini dulu, ini sudah 4 paragraf kira-kira. Sampai sini baru yang mau tanyakan atau tambahkan terkait materi kita atau yang lain sebelum kita lanjutkan, saya persilakan terlebih dahulu. Monggo. Ya, Pak Budi. Ya, jawab dulu ya. Jadi mengenai istri yang apa namanya menjadi hambatan ujian, apa namanya itu bagaimana si suaminya itu ya, ketika dia sendiri mungkin apa namanya ada pandangan bahwa jangan sampai istrinya ini nanti jadi semakin membenci agama gara-gara itu gitu. Jadi sehingga ada pemikiran bahwa ya udah saya ngalah dulu, tapi nanti sambil diedukasi lagi pelan-pelan gitu. Itu ya. Baik, pertanyaan yang baik. Jadi bagaimana sikap suami ya ketika melihat atau mendapati istrinya dalam tanda kutip ya menjadi penghalang, ya kan? Menjadi penghalang dari lahirnya suatu kebaikan agama. Ya kan?
yang bagus. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Laki-laki adalah qawwamnya perempuan. Maksudnya suami-suami itu adalah qawwamnya para perempuan. Dalam tanda kutip sering diterjemahkan sebagai laki-laki pemimpin perempuan, laki-laki di atas perempuan, begitu kan? Yang menarik adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di situ ketika beliau menguraikan tentang ayat itu, kata beliau laki-laki adalah qawwamnya perempuan. Maksudnya adalah laki-laki itu bertanggung jawab untuk mendidik istri-istrinya. Mendidik itu wajib. Jadi kita selaku suami wajib mendidik istri. Nah, lalu bagaimana cara mendidik itu? Yang pertama, tidak ada metode pendidikan yang lebih afdal daripada keteladanan. Itu dulu tuh. Capek kita berpusat, ya kan? Yang penting contohnya itu. Jadi keteladanan. Tidak ada yang lebih afdal metode dalam mendidik itu kecuali keteladanan. Jadi kalau seorang guru melihat ada muridnya, misalnya anak-anak SD ngomongnya kasar-kasar, ngomong binatang di absen, ini guru tuh marah-marah doang gitu kan. Siapa itu? Gitu. Susah kan? Sementara si guru itu keseharian di kantor sama temennya ngomong, anjrit aja gitu misalnya gitu kan. Dan dia begitu di kantor sama temennya ngomongnya begitu gitu kan. Ya susah. Jadi ibda binafsi, dari diri sendiri. Itu satu, ya, dengan keteladanan. Yang kedua, dengan mau'izah hasanah. Mendidik istri itu harus dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang lembut yang menyentuh hati, dengan kelembutan. Yang ketiga, bisabar, kata para ulama, dengan kesabaran. Artinya apa? Jangan berharap hasil instan, gitu kan? Karena barangkali pemahamannya belum sampai, gitu loh. Pelan-pelan, nanti begitu pada titik dia sampai, insya Allah. Yang penting kita terus istiqomah di situ, ya kan? Selama bukan perkara prinsip, misalnya perkara akidah, perkara halal haram, itu inilah gitu kan. Misalnya makanan, ya minuman, itu udah nggak ada tahun lalu. Tapi kalau kayak muamalah misalnya gitu kan, ini pelan-pelan. Hatta kata para ulama, misalnya masalah menutup aurat, ada seorang yang istrinya belum pakai kerudung, ya kan, pelan-pelan, gitu, ya pelan-pelan terus, sampai terus berdoa suaminya kepada Allah, ya kan. Terutama suami bisa minta doa kepada ibunya kalau masih ada ibunya. Doa ibu, istri saya begini misalnya. Ya, istiqomah supaya ini berdoa. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk main ganti palang pintu aja gitu. Ganti pintu, ganti pagar, ganti uang. Habis data diganti mulu gitu kan. Jadi insakum bima'ruf atau tasrihum biasa. Pegang dia dengan cara yang ma'ruf. Kalau emang nggak bisa, tasrih. Lepas dengan ihsan, dengan cara yang lebih baik. Kasih waktu itu sampai kita titik. Kalau nggak bisa juga banyak mudorot, maka ya sudah. Itu. Tapi kalau sekedar misalnya hal-hal yang sifatnya keutamaan, amaliyah sunnah, itu ya apa? Lebih perlahan. Yang wajib aja kita diberitakan pelan-pelan. Yang bermorot lagi. Apalagi sekedar misalnya sedekah sunnah atau itu ya itu harus diperlahan. Segala itu, ya Allah. Nabi, oh ada kisahnya Nabi Ibrahim yang menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya secara apa namanya itu tersirat. Nah itu kisahnya seperti apa sehingga sepertinya istrinya sudah terlawar sekali. Baik, pertanyaan baik. Suruh ganti palang pintu, ya kan, oleh Nabi Ibrahim. Karena
istri di sini kondisinya dia adalah istri yang kufur kepada suami. Kufur. Jadi dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yang artinya kurang lebih yang paling saya khawatirkan di antara umat perempuan kaum muslimat itu adalah apa? Mereka kufur, ayyakfurna, mereka kufur. Lalu kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah mereka akan kufur kepada Allah? Ini berharap barangkali, katanya bukan. Dikufrihinna wa'udatihinna, mereka kufur kepada suami-suami mereka. Kufur itu kan dalam kutip tidak pandai bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa lain syakartum, gitu kan. Banyak istri yang tidak bersyukur terhadap suaminya. Dicontohkan dalam sebuah hadis Nabi, misalnya ada seorang suami yang dia selama setahun penuh berbuat baik kepada istrinya, dari Januari sampai Desember misalnya, gitu kan. Tanggal 31 Desember suaminya punya kesalahan, ya kan. Istrinya ngamuk, kata istrinya, kamu nggak pernah berbuat baik, nggak pernah berbuat baik katanya, gitu kan. 11 bulan hilang semuanya. Setahun hilang gitu kan. Iya, karena nggak pernah itu berarti selamanya, negasinya total itu, gitu kan. Kamu memang nggak pernah berarti kamu memang selalu, waduh, kok selalu gitu kan. Kamu selalu kayak gini. Kalau selalu tiap hari tiap waktu, nanya selalu, ya iman always gitu kan, gitu kan. Nah itu contoh tuh. Ya. Itu katanya dulu gitu. Yang kedua apa? Masalah rezeki. Ya, masalah rezeki. Yang ketiga apa? Masalah aib. Dan ketiga-tiga itu dilakukan oleh istri pertamanya Nabi Ismail. Jadi begitu datang Nabi Ibrahim bertamu ke situ, ya kan, menunggu Nabi Ismail, ngobrol sama istrinya gitu, kata Nabi Ismail, bagaimana kehidupan kamu? Susah katanya. Iya, hidup saya susah sama Ismail itu. Oh kenapa? Gitu kan. Nggak ada duit, dia juga nggak pintar cari rezeki. Gitu kan. Saya harus bilang, jadi dia berkeluh kesah, dia dibuka semua tuh. Nabi Ismail dikatakan tidak pandai cari rezeki, gitu kan, nggak terpenuhi ekonominya, kemudian malas, kurang gigi, kurang tekun, kayak gitu. Jadi nggak bersyukur, lalu membuka aib suaminya. Padahal suami itu sudah pakaian, ya kan? Pakai itu tutupin aurat. Kalau zikir kan benar tidak tutup aib, jangan diumbar ke orang lain. Begitu pula sebaliknya, kalau suami ada kekurangan, istri sebaiknya tidak mengumbarnya. Kalau ada suami istri saling membuka aib masing-masing, seperti kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Gitu kan? Ini air di dulang, kita tepuk, kan muka sendiri. Begitu kira-kira. Jadi, kenapa disuruh gantikan seperti itu? Sementara istri keduanya Nabi Ismail itu luar biasa qanaah, sabar, ya kan, penuh syukur. Bagaimana hidup kamu sama Ismail? Alhamdulillah katanya. Suami saya rajin katanya gitu kan. Iya. Suami saya rajin. Kamu bahagia? Alhamdulillah gitu kan. Bahagia. Oh, ini yang bagus. Nah, dari situlah terlahir manusia paling mulia nanti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin itu istri keduanya Ismail alaihissalam. Allah. Sekira itu. Saya ada lagi? Pak Budi itu mau nanya tadi. Apa itu? Udah mau nanya. Katanya istri menghambat. Menghambat sampai lagi kata tadi kan? Ya enggak. Kalau mau nanya aja. Iya. Ada perlu sejuta. Buat kawin lagi. Buat wisata nih. Kalau udah umur segini saya nggak pernah nyala ganti palang pintu Pak Budi. Aja nggak lewat sana tadi palang pintu saya ntar Pak Budi. Palang air aja nih. Berarti kalau istri misalnya tadi kan kita juga apa dilarang berjika bertanda-tanda apalagi dengan istri. Boleh kata maksudnya kita punya perasaan bahwa nyari istri ya memang pendidikannya apa
harus di bawah kita supaya yang merasa bisa dibimbing gitu. Pertanyaan bagus. Pedoman dalam mencari istri. Kan buat cari tambahan. Itu cari tambahan yang ada sekarang. Cari tambahan ya. Harus pada duduk semua, pada terwakili semua. Mau cari tambahan semua. Langsung pada melek. Ya kan al ilmu lil ilmi ya kan. Enggak semua ilmu buat diamalin, buat sekedar tahu kan. Tahu. Ya mana tahu. Mana tahu. Ada tahu tentang susu. Mana tahu mana ya kan. Iya. Daripada mendingan kan. Baik. Betulkah pernyataan bahwa sebaiknya laki-laki mencari istri itu yang pendidikannya lebih rendah daripada suami? Memang itu pernah saya temukan keterangan ini. Saya pernah temukan, jadi kan pedoman mencari istri kan gitu ya. Yang pertama cari yang soleha, yang bla 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 gitu kan ya. Nah termasuk adalah yang pendidikannya di bawah suaminya. Tapi mohon maaf, bukan dalam arti otaknya bodoh, jangan. Pendidikan. Kalau otak harus yang pintar. Nggak apa-apa pendidikan di bawah, tapi yang penting ininya jalan, gitu kan. Itu diantara hikmahnya kata para ulama adalah karena kalau istrinya lebih unggul kecerdasannya dan pendidikannya, maka suami akan lebih sulit untuk mengontrolnya. Lebih sulit. Justru dia kan lebih dominan istri, ya, jadi lebih dominan. Ya, walaupun dalam beberapa kasus baik lagi itu karakter suami istrinya gitu kan. Pernah juga kok kita temukan ada istrinya sudah S2, suaminya sederhana gitu kan, tapi yang nurut manut ya, kembali karakter. Tapi rata-rata biasanya kalau pinteran istrinya itu sok tahu istrinya tuh biasanya itu, ya kan. Suaminya akan di driving kembali ke setir terus, ya kan? Biasanya begitu. Itu di kitab-kitab pun dikatakan demikian, mas, gitu kan. Kemudian apalagi nasabnya, jangan yang lebih tinggi istrinya nasabnya. Nah, seperti yang terjadi pada pernikahan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dengan Sayyidina Zaid di hari itu kan. Yang satu ini mantan budak, yaitu yang jadi anak angkat Nabi. Yang satu lagi itu bangsawan Quraisy yang sama Nabi masih sepupu. Waduh, gitu kan dia. Susah. Jadi nasabnya lebih tinggi istrinya misalnya gitu kan, itu juga sulit biasanya. Nah kemudian kalau mencari istri, ya kan, yang pertama kan kata Nabi tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4, ya kan? Li jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, nasabnya, silsilahnya, wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya. Nah, kalau fazfar bidzatid din taribat siadah, kata Nabi itu, peganglah yang karena agamanya supaya kamu selamat. Kan? Jadi biasanya perempuan dinikahi karena dia cantik, karena nasabnya bagus, karena dia kaya, dan karena dia agamanya bagus. Yang dianjurkan Nabi pilih yang karena agama. Tapi prakteknya kata para ulama, begitu kita melihat calon istri, yang kita lihat pertama wajahnya dulu, belum agamanya. Misalnya nih, awal tawarin belum nikah nih misalnya. Pikiran bisa tidur tuh. Ini kan misal gitu kan. Ditawarin ada nih bos, kata anak buahnya gitu kan, ada nih bos gitu kan, gitu kan. Bokai. Iya. Yang pertama ente tanya, mana fotonya? Gitu dulu, lihat dulu, begitu lihat dulu. Jangan nanya nasab, jangan nanya apa kayak agama, jangan bos ini ada cewek cakep bos bla bla bla.
sholat enggak? Itu entar, jangan tanya dulu sholatnya, jangan. Oh, jangan tanya dulu. Lihat dulu. Iya, lihat dulu. Nah, begitu dilihat, boleh juga nih gitu kan. Nah, Boleh juga nih. cantik misalnya gitu kan. Begitu, wah cantik nih, ternyata cantik, anggaplah 9 nilainya dari 10 gitu kan. Wah, hampir sempurna kan. Baru tanya agama, gimana agamanya? Katolik. Agamanya apa? Penghayat kepercayaan. Langsung blacklist, udah gak jadi. Iya. Kanan. Gitu. Jadi yang nanti eksekusi bagian agama tuh, jadi final decision di situ tuh, eksekusi situ. Setelah cantik, bagaimana agamanya? Menghayat atau ini nggak bagus, ini udah, jangan deh gitu. Kenapa harus wajah dulu? Jadi kalau kita menolak karena agama, tapi kalau dibalik, bos ada yang ini, bos saya tahu bla bla bla, anak kampung saya bos, soleh bos bla bla bla, oh soleh gitu kan, oke, sholat rajin, puasa rajin, coba lihat Umur 65. begitu lihat fotonya nggak cocok. Nah, jadi masalah tuh menolak wanita yang agamanya bagus, gitu. Yang salah yang nawarin. Ya salah kemarin. Nawarin, oh soleh gini-gini. Soleh lagi baik. Soalnya Kadang-kadang soalnya kan. Itu jadi kata itu ulama begitu. Jadi, agama itu nentuin. Tapi kalau udah kita nggak sama muka, jadi kalau Allah nanya, kenapa kamu ini ya? Nggak senangnya bukan agamanya, karena nggak cocok di penampilan kan gitu. Karena kalau kita nggak senang sama orang yang agamanya bagus, itu muskil. Jadi masalah itu ya. Nah, makanya sebaliknya kita punya anak perempuan, ada orang mau datang mau melamar, jangan tanya agamanya dulu ini itu gitu kan, udah kerja belum tuh gitu kan, iya gitu, berapa gaji lu gituin aja dulu, iya kan gitu. Jadi begitu kita nolak alasannya karena pekerjaan, jangan ditanya dulu agama udah bagus, tahu-tahu ini menolak orang yang bagus agamanya, nah itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi bukan kita mau materi, bukan, tapi supaya ketika nanti kita menolak itu karena agama, bukan menolak orang yang agamanya bagus karena harta, itu berbahaya. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Tapi yang paling pokok memang begini, kalau bisa agamanya bagus, hartanya lumayan, penampilannya tidak memalukan gitu kan, itu nikmat dari Allah ya. Cuman yang paling pokok kata ulama ini sama agama. Biasanya anak itu 60% ngikut ibunya, kecerdasannya begitu, biasanya begitu kan, biasanya. Allah alam ya, Allah alam. Baik, ada lagi? Tapi jodoh itu kan di tangan Tuhan. Masya Allah. Ya, itu kan Usaha Konklusi. Pertanyaan yang benar itu. Iya. Tapi jodoh itu kan urusannya Allah. Iya, betul. Sekarang kita pilih-pilih agamanya bagus, mukanya cantik, kaya. Kan tapi Nggak mau sama kita. apa tolak belakang. Betul. Ini balik lagi introspeksi diri lah. Tahu diri lah. Ini cantik soleh, mapan, ini nggak mau. Nggak mau sama kita. Dia ngaca sih. Ada keyakinan ya. Siapa itu? Nggak mau. Perfect banget pilihan lu gitu. Kita mau aja gitu, nggak mau. Semua laki-laki juga maunya begitu. Berarti sama-sama mau tuh, dia mau nolak, kita maunya maju. Pokoknya kalau emang udah rezeki nggak bakal lepas. Iya. Yakin lah. Iya, jodoh itu tidak berhenti di pelaminan. Banyak yang udah nikah cerai, nggak jodoh. Jodoh itu sampai akhir hayat. Itu jodoh namanya. Melengkung aja. Iya. Jodoh melengkung belum tentu. Sampai punggung melengkung. Kalau sampai berkibar bendera kuning, jodoh itu namanya. Kalau sekedar sampai pernikahan, banyak yang cerai. Sampai akad di tanah dari suci kan. betul, dari akad sampai liang lahat. Nah, jodoh namanya. Jadi begitu sudah menikah, inilah jodohku. Belum tentu.
kalau emang dia jodoh, rezeki itu insya Allah nggak akan kemana. Jadi itu kita yakini itu. Betul lah, jodoh itu di tangan Allah dan tanda kutip ya. Rezeki pun urusan Allah betul, tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, gitu kan, berusaha berikhtiar. Sambil mengukur diri sendiri, memantaskan diri sendiri. Jadi realistis, lalu menyibukkan diri untuk memantaskan diri kita. Itu juga penting kata para ulama. Tapi ya kembali lagi, bukti ada yang takdir apa? Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Tidak semua yang kita inginkan itu tercapai. Dan tidak semua yang terjadi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi, dan yang tidak kita inginkan malah terjadi. Itu bukti bahwa takdir itu ada yang atur, termasuk masalah jodoh tadi. Saya punya kawan, kami dulu tuh teman saya kerja gitu kan, perempuan dalam tanda kutip ya. Dia ketika itu zaman pacaran di mana-mana tuh, dia kan di sono orang tuh orang Cianjur, orang mana gitu kan. Singkat cerita nikah, bener itu Mas Marno, nikah sama tetangganya sendiri. Iya. Temennya SD dulu. Jadi begitu dia ngasih undangan, saya tanya, nih, wah kenal di mana nih? Dari kenal ada gitu. Masya Allah ya kan. Tinggal besok sampai itu benar tuh. Pacaran jadi jodoh dari tetangga. Samping rumah pas banget. Rupanya kalau pengobatan luas. Nah, jodoh tuh gitu kan. Ya kan. Wallah. Ustaz, Ya. kalau saya mau nanya ini yang balik lagi ke al-haula wa quwwata illa billah. Ada pendapat ini tuh. Banyak ulama itu kan mereka yang saya tahu mematikan dirinya, menghidupkan Allah aja kan di dalam dirinya. Segala sesuatu kan kalau berpendapat mereka beliau ulama-ulama ini, dia cuman saya pernah baca beberapa, mereka mengambil sifat-sifat Nabi kayak Nabi Ibrahim, Murati, Ismail Ridho, ya Nabi Muhammad rendah hati, Nabi Isa pengembara, apa sifat-sifat para nabi. Yang pertanyaan saya gini, mereka udah ada step by step. Ini bukan berkaitan sama marifat, bukan ya. Jadi saya berkaitan mereka yang sudah melakukan hal seperti itu tidak bisa nggak mengontrol dirinya sendiri. Makanya saya bingung sama yang tadi pertanyaan la haula wala quwwata illa billah itu. Toh dia sendiri pun dalam artian udah mengosongkan dirinya, Ustaz. Kayak siapa? Para sufi atau orang-orang tasawuf itu tanpa hilang arah, bukan hilang arah, diarahkan sama Allah. Diarahkan sama Allah. Toh Allah udah menunjuk dia sebagai kekasih. Jadi yang Ustaz bilang la haula wala quwwata illa billah, tanpa daya dan upaya, berarti perannya dia itu udah hilang, hanya Allah dalam dirinya. Pertanyaan saya, kalau memang Allah sudah menunjuk hambanya segala sesuatu, itu bisa apakah sudah dari lahir? Pertanyaan saya, memang Allah sudah tunjuk seperti para nabi, atau memang dia butuh proses untuk sampai ke situ? Saya lihat orang-orang yang seperti itu, mereka emang laduni, orang-orang yang ditunjuk langsung sama Allah. Itu gimana? Pakai proses atau enggak gitu? Baik. Jadi ada yang disebut murid. Ya. Murid artinya orang yang berkehendak. Itu murid. Ada yang disebut dengan murad, orang yang dikehendaki. Allah itu dia sifat iradah, maha berkehendak. Seorang murid, seorang yang berkehendak menuju kepada Allah, dibimbing oleh seorang mursyid, orang yang beri petunjuk. Nanti mursyid inilah yang akan memberikan penjelasan, arahan, tahapan-tahapannya, prosesnya bagaimana, apa tantangannya, bagaimana menghadapinya. Lalu diwakili nanti kalau kamu sudah sampai titik ini, kamu akan bertemu dengan ahwal ini. Ini berarti maksud ini. Kamu menoleh ke kanan, nanti kamu jadi begini. Nah, murid dengan bimbingan mursyid, dia akan sampai kepada Allah.
yang di luar sistem itu adalah yang murad, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang sampai kepada Allah itu ada yang karena dia adalah murid dan dia sampai kepada Allah karena sering berjalan menuju Allah, Allah akan menyambutnya begitu kan, tidak akan dikecewakan oleh Allah. Tapi ada orang yang sampai kepada Allah karena memang Allah menghendaki dia, yang walaupun nggak ada pemimpin, nggak ada apa, disampaikan oleh Allah. Walaupun dia dalam kondisi yang dari nol begitu, temannya si A sudah mulai dari 40 tahun lalu misalnya perlahan, sementara dia si B ini baru disentuh itu bisa langsung loncat, bisa begitu. Allah sudah berkehendak menghendaki dia. Yang menarik adalah kata para ulama, baik murid maupun murad, orang-orang yang terpilih ini sejak awal memang sudah Allah pilih. Sejak di zaman azal itu sudah Allah tentukan, sudah Allah pilih. Dan Allah sudah memilihkan jalurnya, mana yang jalurnya bertahap selangkah demi selangkah, mana yang jalurnya cepat, itu sudah Allah pilih. Muamalah ma'ruf sudah dipilih. Contoh misalnya begini, saya pernah dengar dari guru saya mengatakan ketika beliau menerangkan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, ingat ya, seorang wali Allah yang sangat luar biasa, yang sampai-sampai saking luar biasanya itu Nabi berpesan kepada sahabat Umar dan sahabat Ali, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia. Jadi seorang seperti sahabat Umar disuruh minta doa ke orang lain gitu kan, berarti wali besar itu. Tapi sebesar-besarnya kewalian Sayyidina Uwais Al-Qarni, lebih tinggi mana sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Nah kan gitu kan, tetap lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal kurun hidupnya Syekh Abdul Qadir itu jauh di bawah para sahabat begitu loh. Dan Uwais Al-Qarni kan walaupun hidup zaman sama Nabi, ya kan, tapi nggak pernah ketemu Nabi, sehingga nggak masuk sahabat kan. Tapi kurun waktunya sama dengan sahabat, bahkan ketemu dengan sahabat Umar, sahabat Ali. Jadi Uwais Al-Qarni bertemu dengan sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat itu makam kewaliannya itu udah nggak tertentu siapa pula gitu kan. Pun demikian tetap kalah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Kenapa? Nah, guru saya pernah mengatakan begini. Karena ketika di alam ruh itu, kan ruh itu bermuamalah. Datanglah ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu datang ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ruh yang hadir itu berdiri menyambut. Dan di antara selain para nabi itu yang paling cepat berdiri adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ruhnya, dibandingkan dengan Uwais Al-Qarni yang masih duduk ketika itu. Nah, gitu. Itulah karena telatnya di situ tuh, ya kan? Di alam ruh telat nih gitu kan. Berpengaruh tuh ke alam dunia. Sehingga makom kewaliannya itu masih di bawah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ya, kok Syekh Abdul Qadir ruhnya bisa berdiri lebih dulu, takdim lebih dulu, pasti sudah Allah, bukan dalam takdiran juga gitu kan. Tapi yang saya katakan adalah bahwasanya hal-hal yang saat ini berlaku di dunia yang kita hadapi itu tidak sesederhana bahwa ini karena perbuatan kita saja di dunia. Barangkali ada efek juga dari waktu di alam ruh dulu kita ngapain, bapak kita ngapain. Nah, sehingga berpengaruh pula ke kita yang ketika ada di dunia. Karena itulah hidup. Jadi yang atas pengaruh yang bawah. Contoh kita sekarang di dunia, habis dunia kemana kita? Ke barzakh kan? Ke alam kubur. Di bawah kita alam kubur nih. Yang di alam kubur itu dipengaruhi oleh yang di dunia, gitu kan? Nah, jadi yang di dunia dipengaruhi oleh yang sebelumnya kan gitu kan? Nah, sampai yang ujung nanti di akhirat itu dipengaruhi oleh yang sebelumnya lagi. Walhasil ada orang-orang yang memang Allah kehendaki cepat, ya, prosesnya singkat seperti Imam Mahdi, satu malam aku jadi alim gitu kan, ya, alim besar gitu, yang keilmuannya diakui oleh semua ulama besar di dunia pada zamannya, ya kan? Ada yang berproses, Allah. Baik, ada lagi? Ustaz, nyambung jawaban Ustaz tadi, apa ada hubungan dengan takdir nggak itu pengaruh-pengaruh gitu, apa kayak ya istilahnya dulu saya pernah nanya ya, kalau karma kan hukum bukan dari agama lain ya,
Jadi apa istilahnya itu ya kayak mirip karma, ada hubungannya nggak itu dengan yang hukumannya sama manusia sebelumnya? Kalau karma sih tidak, Ya, tetapi kayak gitu. ada sunnatullah. Nah, Ada sunnatullah di dunia ini bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan. Misalnya begini, ada seseorang yang menzalimi orang lain, ya kan? Allah nggak balas di dia, Allah balas di anaknya, sehingga anaknya atau cucunya dizalimi oleh orang lain sebagai kafarat, ya kan, balasan. Kadang-kadang begitu, gara-gara dia merampas harta orang sampai orang itu jatuh miskin, lalu anaknya orang itu jadi miskin nggak ada sekolah misalnya, maka nanti Allah balas tuh jadi itu bahwa cucunya akan dimiskinkan oleh Allah. Contoh begini misalnya, seseorang yang ketika hidupnya merendahkan para ulama, merendahkan ilmu agama, maka Allah akan halangi keturunannya dari menjadi orang alim. Itu begitu. Jadi orang-orang yang merendahkan para ulama, wah apa itu Syafi'i katanya, wah apa itu, nah gitu-gitu tuh. Itu jangan harap jadi orang alim anak itu, susah udah, susah. Apa buktinya? Sebaliknya, seseorang yang ta'zim kepada orang alim, kepada ilmu, khidmat kepada ilmu, maka Allah jadikan anaknya itu atau cucunya sebagai orang alim. Nah, contoh siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kan apakah kalau bapaknya kiai anaknya jadi kiai? Belum tentu kan? Apakah bisa bapaknya kuli anak jadi kiai? Bisa. Bapaknya petani anak jadi kiai? Bisa. Apa buktinya? Imam Al-Ghazali bapaknya itu bukan siapa-siapa, bukan orang alim, bukan. Pedagang kecil, jual kain kecil-kecil aja, bukan pedagang besar. Tapi apa? Beliau itu khidmat sama orang alim, miskin, susah, tapi khidmat sama orang alim di zaman beliau. Dan ketika datang ke tempat orang alim ngaji, dalam hati dia berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunan hamba ini jadi orang alim, keluarga hamba yang jadi orang alim. Enggak anak saya, ponakan saya lah gitu kan, lumayan gitu kan, karena kan orang alim itu yang soleh di rumah sahabat 70 anggota keluarganya gitu kan, masih kalau kita pamannya nggak ada sahabat anak-anak itu gitu kan. Si bapak ini punya 2 anak, ya kan, yaitu yang pertama namanya Imam Ghazali yaitu Muhammad, ya kan, dia punya adik laki-laki namanya Ahmad. Nah, bapaknya Imam Ghazali ini setiap pekan ngaji 2 kali. Yang pertama majelis ilmu fikih, yang kedua tasawuf, dan doanya sama di situ, ya Allah gitu. Begitu beliau mau wafat sekarang, beliau ninggalin duit sedikit banget. Lalu berkata kepada kawan dagang sebelah itu, nanti kalau saya wafat, tolong ini uang saya, kamu pegang supaya anak saya yang 2 ini bisa belajar, masih kecil-kecil. Sisanya untuk belajar, sebagian bisa kamu makan sebagai pengurus mereka. Udah diteruskan amanah itu, wasiat tadi lalu diurus gitu kan. Dan Allah kabulkan doa si bapak tadi. Yang satu, Imam Al-Ghazali menjadi ahli fikih yang luar biasa, ya kan. Adiknya Imam Ahmad bin Muhammad itu menjadi seorang sufi yang luar biasa. Luar kabul Allah. Dari 2 majlis tadi yang diikuti si bapaknya itu, anak yang 2 itu jadi yang satu ahli fikih Imam Al-Ghazali yang luar biasa, yang nanti juga terjun ke tasawuf, tetapi adiknya itu lebih dulu. Bahkan adiknya lebih dulu kasyaf. Dikatakan oleh para ulama ketika Imam Ghazali lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang keluar dari barisan. Semua orang berpikir gitu kan, siapa yang keluar? Adiknya Imam Ghazali, itu Imam Ahmad, bukan Ahmad bin Muhammad. Ditanyakan oleh kakaknya, kenapa kamu keluar? Kata adiknya, karena saya lihat di baju abang itu ada najis. Apa najis? Darah haid. Iya, darah haid. Pas dicek nggak ada darah haid. Lalu kenapa? Rupanya tadi sebelum sholat ada perempuan nanya masalah haid. Kata Imam Ghazali, nanti habis sholat kita bahas lagi. Nah, ketika sholat tiba-tiba kepikir jawabannya. Gitu kan.
kelihatan sama adiknya keluar dia dari situ, ya kan? Nah, itu putra dari seorang ayah yang soleh tapi dari keluarga yang biasa saja, bukan keluarga ulama, bukan keluarga biasa, yang dia khidmat kepada dia. Ini contoh tuh perbuatan baik yang diperbuat ayahnya bisa berefek kebaikan kepada anak. Begitu pula sebaliknya, kalau kebaikan bisa begitu, keburukan juga sama. Ketika sang ayah berbuat keburukan, sang kakek berbuat keburukan, maka boleh jadi putranya, cucunya, cicitnya itu ikut mendapatkan keburukan. Bukan karma, sunnatullah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Itu. Bola. Saya kira itu. Ada lagi terakhir barangkali? Cukup ya, karena kita baca berarti ini dari paragraf yang kelima, ya kan, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala inni ajidu fi kitabillahi qauman wa wallahu a'lam bis-shawab. Semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.